Hidup ini adalah perjalanan penuh liku. Ada momen kemenangan, ada pula saat-saat terpuruk. Ketika dihadapkan pada tantangan, bagaimana kita merespons? Stoicisme, filosofi berusia lebih dari 2000 tahun, menawarkan panduan abadi untuk menavigasi kehidupan dengan kebijaksanaan dan ketahanan. Stoicisme bukanlah sekadar teori abstrak, tetapi praktik hidup yang membumi. Ia mengajarkan kita untuk menerima apa yang tak bisa diubah, berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan hidup selaras dengan alam dan kebajikan. Mari kita selami 7 aturan stoicisme yang bisa mengubah hidup Anda. 1. Dahulukan orang lain. Di dunia yang sering kali mementingkan diri sendiri, stoicisme mengajak kita untuk berbuat sebaliknya. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, adalah contoh nyata. Ketika pandemi melanda kekaisarannya, ia tak bersembunyi dalam kemewahan istana. Sebaliknya, ia menjual harta pribadinya untuk membantu rakyatnya yang menderita. Ini bukan sekadar tindakan amal, tapi perwujudan nilai inti stoicisme, bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kepemilikan materi, tapi pada kebajikan dan pelayanan kepada sesama. Seperti kata Seneca, filsuf Stoa lainnya, kita dilahirkan untuk saling membantu. 2. Dua jalan lain selalu terbuka. Hidup penuh dengan kejutan, rencana bisa gagal, harapan bisa pupus. Namun stoicisme mengajarkan kita untuk tidak putus asa. Ketika satu pintu tertutup, selalu ada jalan lain yang terbuka. Ini bukan tentang optimisme buta, tapi tentang mengubah perspektif. Kita tidak bisa mengendalikan semua kejadian, tapi bisa mengendalikan reaksi kita. Seperti kata Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu menanggapinya yang penting. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, kita bisa memilih untuk larut dalam kesedihan atau melihatnya sebagai peluang untuk memulai karier baru yang lebih sesuai dengan minat kita. Ketika hubungan berakhir, kita bisa memilih untuk menyalahkan diri sendiri atau melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. 3. Ambil langkah demi langkah. Kita sering terjebak dalam mimpi besar dan rencana muluk. Namun, stoicisme mengingatkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Marcus Aurelius, meskipun seorang kaisar, tahu pentingnya bertindak. Ia berkata, jangan hanya berteori tentang apa yang seharusnya dilakukan orang bijak. Jadilah orang bijak itu. Ini bukan tentang menurunkan standar, tapi tentang realisme dan konsistensi. Ingin menulis novel? Mulailah dengan menulis 1 paragraf setiap hari. Ingin lebih sehat? Mulailah dengan berjalan kaki 15 menit setiap pagi. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan akhir. 4. Buanglah kecemasan Anda. Kecemasan adalah beban yang menguras energi dan kebahagiaan. Stoicisme mengajarkan bahwa sebagian besar kecemasan kita berasal dari dalam, bukan dari luar. Kita khawatir tentang masa depan, menyesali masa lalu, atau membandingkan diri dengan orang lain. Namun, kita bisa memilih untuk melepaskan kekhawatiran yang tak perlu ini. Seperti kata Seneca, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Fokuslah pada saat ini, pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Latihlah mindfulness, meditasi atau aktivitas lain yang membantu Anda hadir sepenuhnya. 5. Awal yang baik sudah setengah selesai. Marcus Aurelius memulai harinya dengan ritual pagi yang membantunya mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Ia menulis jurnal, merenungkan nilai-nilainya, dan menetapkan niat untuk hari itu. Ini bukan tentang rutinitas yang kaku, tapi tentang memulai hari dengan kesadaran dan tujuan. Dengan meluangkan waktu untuk memusatkan diri, kita bisa membuat pilihan yang lebih baik sepanjang hari, lebih fokus pada prioritas kita, dan lebih tahan terhadap gangguan. 6. Tegas terhadap diri sendiri, toleran terhadap orang lain. Stoicisme menekankan pentingnya disiplin diri. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan, pikiran, dan emosi kita. Namun, ini bukan berarti kita harus keras pada diri sendiri. Sebaliknya, kita harus memperlakukan diri kita dengan kasih sayang dan pengertian, seperti yang kita lakukan pada orang lain. Seperti kata Marcus Aurelius, bersikaplah toleran terhadap orang lain,
dan tegas terhadap diri sendiri. Ini berarti menerima kekurangan kita, memaafkan kesalahan kita, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. 7. Jangan membenci orang. Bertemu dengan orang yang sulit adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Namun, stoisisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Sebaliknya, lihatlah mereka sebagai peluang untuk melatih kesabaran, pemahaman, dan belas kasih. Seperti kata Seneca, kemarahan adalah kegilaan sementara. Ketika kita membenci seseorang, kita hanya merugikan diri sendiri. Kebencian menguras energi kita, merusak kesehatan kita, dan menghalangi kita dari kebahagiaan sejati. Stoisisme menawarkan kebijaksanaan abadi yang relevan dengan tantangan hidup modern. Dengan merangkul prinsip-prinsipnya, kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan memuaskan. Ingatlah mantra-mantra stoisisme. Amor fati. Cintai takdir Anda. Terima segala sesuatu yang terjadi dengan lapang dada. Fokus pada kebaikan bersama. Berkontribusilah pada masyarakat. Jadilah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Memento mori. Ingatlah bahwa hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Dengan menerapkan ajaran stoisisme, kita bisa menemukan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi segala rintangan, menghargai setiap momen, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tertinggi kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol suka jika Anda suka videonya dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.